Perkenalkan, nama saya Sisliana dengan NIM 20322086. Saya Penny Ademirati dengan NIM 20322085. Kami dari kelompok 9 dengan judul Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang Dasar Republik Indonesia pada alinea kedua yang berbunyi dan berjuang pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun bentuk negara kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Adapun negara kesatuan berbentuk atas asas unitarisme, dan yang dimaksud unitarisme adalah sebagai the habitual exercise of power legislative konservatif. Dengan demikian jelas bahwa di dalam negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam seluruh wilayah negara, meskipun wilayah negara itu dibagi dalam bagian-bagian negara, tetapi bagian-bagian negara tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kekuasaan asli. Menurut Nasruddin pula, otonomi daerah ini selain dari soal teknik ketatanegaraan kita adalah juga soal praktisen belhid, sebab banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tangga itu jangan merupakan hayalan belaka. Lapan kemudian Amrah Muslimin mengemukakan bahwa mengenai luas otonomi dalam masing-masing bidang tugas pekerjaan. Aspek historis dari otonomi penting untuk mendapatkan perhatian dalam mengkaji masalah-masalah tersebut. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan Supomo yang menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti mengamati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubung dengan itu, menurut pendapatnya, pemerintah harus menjauhkan segala yang bermaksud akan mengimplementasi seluruh daerah menurut satu model. B. Tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkannya Undang-Undang Dasar 45 pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun demikian perlu juga dicermati pengaturan pada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang tentunya berpengaruh dan mewarnai pengaturan pada awal penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karenanya perlu ada tinjauan secara otonomi daerah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah merdeka, sebagaimana terurai di bawah ini. Adapun yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Indonesia sebelum dijajah Belanda, di Jawa berlangsung masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Dan berdasarkan sumber-sumber Jawa, yang terpenting adalah berkenaan dengan masa hidup Senopati, dalam hal ini babat Tanah Jawi, terutama intisari prosa dan urayanya dalam babat Mensma. Tetapi sayang sekali babat itu tidak memberikan dukungan yang tidak begitu besar pada masa pemerintahan Mataram yang sudah dikenal sebagai pekerjaan. Dalam satu daerah disebut bupati, tapi dengan nama jabatan Toe Menggong, dan yang kemudian pada masa Hindia Belanda nama bupati diresmikan sebagai paten. Dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa 2000 tahun yang lalu, telah berlangsung masa pemerintahan kerajaan yang berkuasa meliputi seluruh wilayah Indonesia dan menjadi awal kelahiran idealisme kesatuan dalam wilayah pemerintahan kerajaan waktu itu, yaitu A. Negara Kesatuan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dengan masa kekuasaan sekitar 1000 tahun sejak tahun 392, dan B. Negara Keprabon atau Kerajaan Majapahit yang berdaulat sekitar 232 tahun sejak 1253 sampai tahun 1525, dan 14 setelah itu bangsa Indonesia dikuasai oleh VOC. Adapun yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang. Sebagaimana diketahui setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, kemudian diambil alih oleh penjajah Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dengan membagi dalam 3 wilayah militer. Yang pertama Sumatera, yang kedua Jawa, Madura sebagai wilayah angkatan darat. Pemerintahan melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. 22 masa penjajahan Jepang, pemerintahan dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan angkatan perang Jepang yang bersangkutan dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Pemegang kekuasaan pemerintahan militer tertinggi adalah Dainippon yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di 3
ketiga yaitu masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi dikumandangkan, telah berdiri sebuah lembaga di Indonesia setingkat lembaga kenegaraan berupa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang telah terbentuk sebagai lembaga kebangsaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan sejak tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian secara normatif negara Indonesia terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sejak saat itu dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi terkonsolidasi. Jelaslah bahwa pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang dekonstrasi di bidang ketatanegaraan. Sebenarnya pasal tersebut lebih banyak mengandung ketentuan tentang penyelenggaraan dalam hal ini pemerintahan daerah 25. Hal itu pemerintahan didasarkan atas pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas dan kecil serta beraneka suku bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang C, yaitu prinsip otonomi daerah di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memiliki wilayah sangat luas, terbagi dalam pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi Kepulauan Nusantara. Di Koritul atau Dokoritsu Zumdi Tojisakai pada tanggal 31 Mei 1945 bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala anggotanya berhubungan dengan erat satu sama lain dan merupakan kesatuan masyarakat yang berorganisasi. Adapun yang D yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk di Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah, local government. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan lokal sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa memegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintahan pusat. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undang yang coraknya berbeda-beda pula, karena lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah dilatar belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan peraturan perundangan undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1945. 1. Masa berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. 2. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 4. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 5. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Baiklah, adapun penutupnya, uraian tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sudah menjadi negara kesatuan sejak zaman dulu dengan komitmen melaksanakan otonomi daerah, yaitu masa kerajaan, masa pemerintahan Indonesia Belanda, Jepang, dan sampai saat ini wilayah Republik Indonesia begitu luas dengan bentuk luas. Namun demikian dapat disatukan dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi secara konstitusi nasional dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kesatuan sudah menjadi terkait bangsa Indonesia menjalankan pemerintahan mendepankan kepentingan daerah dengan bentuk otonomi daerah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipisahkan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dengan prinsip otonomi daerah.